Hutang Anda tidak akan lunas sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai kiamat kurang 2 hari, ini hutang Anda tidak akan lunas. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, dikarenakan banyak orang yang berkonsultasi kepada saya, entah itu melalui telepon atau melalui chat WA, atau juga bahkan ada banyak juga yang datang ke rumah saya langsung mengeluhkan tentang hutangnya dan ingin melunasi hutangnya seperti apa dan harus bagaimana. Dikarenakan banyak orang yang mungkin punya hutang itu sampai ratusan juta. Bahkan saya pernah menerima sebuah konsultasi dari orang yang hutangnya sampai hitungan T ya. T ini bukan ton tapi triliun ya, subhanallah. Bahkan ada sampai yang ada hutang yang tidak masuk akal, itu sampai ratusan T. Nah, itu sangatlah luar biasa. Nah, dikarenakan hal demikianlah saya membuatkan video kali ini. Insya Allah mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin sedang terlilit hutang, mudah-mudahan video kali ini bisa Anda simak dan bisa Anda amalkan sehingga menjadi wasilah untuk melunasi hutang-hutang Anda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasannya hutang Anda tidak akan lunas. Silakan dicatat ini, hutang Anda tidak akan lunas sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai kiamat kurang 2 hari, ini hutang Anda tidak akan lunas. Kalau ya, silakan Anda catat. Kalau Anda melakukan hal ini, nah bagi Anda yang penasaran apa yang membuat hutang kita tidak akan lunas, silahkan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya pada saudara dan rekan-rekan kita semua yang mungkin membutuhkan video ini dan mungkin membutuhkan ingin segera lunas hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi silahkan disimak dan di-sharekan video kali ini. Sebelum saya sampaikan apa yang tidak boleh kita lakukan supaya hutang kita segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya hutang kita ini adalah skenario dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita yakini dulu, ini perlu kita camkan bahwasanya setiap hutang yang Anda miliki, setiap Anda memiliki sesuatu yang tidak mungkin Anda inginkan, seperti hutang misalkan, ini semuanya adalah skenario dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sebelum Anda lahir. Nah, ya, ini perlu Anda ketahui dan perlu Anda yakini bahwasanya takdir Anda memiliki hutang ini sudah Allah rencanakan, sudah Allah skenariokan sebelum Anda lahir. Karena di dalam ilmu tauhid, la tataharrak illa biidznillah. Jangankan hutang, daun saja bergerak sedikit saja, atau mungkin binatang melata bergerak sedikit, melangkah sedikit saja, semuanya adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu semua ini ada hikmah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ini perlu dicamkan dan perlu dicatat, jangankan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ibadahnya kurang, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Jangankan kita, para nabi dan para wali saja kekasih-kekasih Allah itu banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya hutang. Nah, akan tetapi bedanya para nabi memiliki hutang, bedanya para wali kekasih Allah yang memiliki hutang dengan kita, bedanya yang pertama adalah
mereka meyakini bahwa semua ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin ini karena kesalahan saya, keteledoran saya, mungkin seperti itu. Secara syariat mungkin betul, tapi secara hakikat kita harus meyakini bahwa semua tidak ada yang bisa bergerak kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan. Ini harus diyakini dulu supaya kita bisa menghadapinya dengan tenang dan bisa kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ini perlu kita yakini dan perlu kita fahami. Kemudian setelah mereka para wali, para nabi meyakini bahwasannya semua ini adalah termasuk hutang tersebut adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita sabar menghadapi ujian tersebut. Nah, jadi kita pun bisa meniru mereka, bisa meniru para nabi, bisa meniru kesabarannya para kekasih-kekasih Allah ketika kita menghadapi mungkin ujian yang bernama hutang. Silakan Anda yakinkan bahwasanya ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya yang kedua antara kita dengan para nabi dan para wali, yaitu mereka berusaha membayar hutang tersebut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini adalah berusaha dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berkata tawakal akan tetapi ikhtiar kita, cara kita melunasi hutangnya tidak dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contoh misalkan dengan mungkin Anda dengan cara gali lubang tutup lubang, Anda harus melunasi hutang minggu ini dengan cara pinjam lagi ke pinjaman online misalkan seperti itu akan menyusahkan Anda. Mungkin secara waktu singkat hutang Anda yang satu ini lunas, ya, tertutup lubangnya, tapi Anda membuka celah yang lain. Ini yang membuat hutang Anda tidak akan lunas sampai kiamat kurang 2 hari. Nah, jadi ketika Anda punya hutang, jangan coba-coba menutup lubang hutang tersebut dengan hutang kembali. Jangan. Ini berarti kalau demikian tidak ada tawakal Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin meminjam kembali ke pinjaman online, itu menambah kembali bunga, menambah lagi riba. Akhirnya apa? Yang seharusnya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, justru kita malah dimurkai dikarenakan kita bergelimang dengan yang namanya riba, dan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan kalau kita mau berpikir sehat, sebetulnya kalau kita menutup lubang dengan pinjaman yang berbunga kembali, itu sebetulnya bukan melunasi hutang, tapi justru itu menambah hutang. Kenapa? Karena yang kita bayarkan adalah 10 juta misalkan. Akan tetapi kita pinjam lagi ke orang lain 10 juta dengan bunga justru harus membayar dengan 15 juta. Berarti itu kita bukan melunasi hutangnya 10 juta, tapi menambah hutang 5 juta. Kenapa? Berbunga. Ya, kalau kita berpikir secara cerdas, sebetulnya itu bukan menutup lubang, tapi justru membuka lubang yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Tidak lupa pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwasanya pengalaman saya saat melunasi hutang, waktu itu saya juga pernah juga mengalami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya hutang. Dan saat itu ketika sudah jatuh tempo pengalaman saya, itu saya tidak meminjam kepada orang lain, enggak. Waktu itu saya hanya berusaha, akan tetapi hati tetap terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai waktu itu keluarga saya ada yang mau meminjamkan cincin. Katanya begini, udah jual aja cincin ini untuk melunasi hutang, untuk membayar hutang. Akan tetapi saat itu saya melaksanakan perintah dari guru saya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, katanya, jangan meminjam kepada orang lain lagi. Kalau masalah meminjam, kata guru saya, semua orang juga bisa. Katanya seperti itu. Jangan. Terus saya harus bagaimana? Saya sampaikan kepada guru saya. Nah, ketika itu silakan Anda berpikir kita harus bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu jatuh tempo sudah, waktu itu saya masih ingat jatuh tempo hutang saya itu sekitar tanggal 24 waktu itu ya. Tanggal 24 belum ada juga uang untuk membayar hutang tersebut. Kemudian tanggal 25 juga sama belum ada. Kemudian keluarga saya bertanya, terus gimana dong nanti ini bunganya bertambah dong? Nah, saat itu saya sampaikan kepada keluarga saya, biarin. Mau bunganya nambah juga biarin. Nanti Allah yang bayar. Pokok sama bunganya nanti Allah yang bayar.
nambah lagi, lewat lagi jatuh tempo, tanggal 24 belum ada, 25 belum ada, 26 juga belum ada. Wah, tuh keluarga saya udah bingung. Aduh, ini gimana? Hutang ini malah bertambah bunganya. Nah, saya bilang, udah gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung, gitu. Biarin, bunganya nanti Allah yang bayar, pokoknya juga Allah yang bayar nanti. Gak usah pusing-pusing, saya bilang begitu. Saya memaksimalkan ketawakalan saya kepada Allah waktu itu. Kemudian tanggal 27 belum ada juga. Nah, ternyata pada tanggal 28 Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah yang tidak disangka sebelumnya. Ketika tanggal 28 Allah Subhanahu wa taala justru mengirimkan salah seorang makhluknya untuk mendatangi saya dan meminta bantuan kepada saya. Waktu itu meminta bantuan doa. Ketika orang tersebut selesai berkonsultasi kepada saya mengenai masalahnya, orang tersebut diizinkan. Ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop dan isinya berupa uang. Dan ketika saya buka, subhanallah walhamdulillah, ternyata isi amplop tersebut lebih dari jumlah hutang yang harus saya bayar, lebih dari bunga yang harus juga saya bayar. Masya Allah, bahkan ada sisa yang sangat banyak. Subhanallah, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saat itu saya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah bisa saja tidak datang saat tanggal 28 tersebut. Masya Allah. Tidak lupa juga saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya, bahwasanya bukan hanya kita, bukan hanya Anda yang punya hutang. Ternyata waliullah yang disebut dengan wali kutub saja, yang sekelas dengan yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, pernah memiliki hutang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian hutang yang lebih besar dari hutang Anda. Waktu itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki hutang yang sangat banyak untuk membiayai keluarganya, membiayai para santrinya dan lain sebagainya, sampai puluhan dinar. Oh, dinar itu sangat, itu kan dinar itu kan kepingan emas ya, kepingan emas yang kalau kita mungkin kita jumlahkan mungkin sekitar sampai saat ini mungkin jumlahnya miliaran lah waktu itu. Masya Allah. Akan tetapi sampai-sampai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saking banyaknya hutang beliau kepada para orang-orang yang mungkin dimintai hutang atau dipinjam hutang oleh beliau, sampai-sampai mereka yang punya uang tersebut menagih, dan kalau tidak membayar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan dilaporkan ke pengadilan. Waduh, ini kan sangat kalau bagi kita mungkin itu sangat mengerikan ya, mau dilaporkan ke pengadilan. Tapi Tuan Syekh saat itu tidak sedikit pun gentar, tidak sedikit pun ada ketakutan. Kenapa? Karena yang ditakuti oleh beliau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang paling penting yang harus kita catat. Sehingga para santri waktu itu ingin menolong Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai-sampai para santri semuanya kemudian berunding. Bagaimana cara kita untuk menolong guru kita? Guru kita sekarang mau dilaporkan kepada pengadilan, katanya begitu. Kata para santri yang lain, ya udah, sekarang kita minta bantuan kepada masyarakat atau kepada para orang-orang kaya di tempat kita masing-masing. Katanya seperti itu. Akan tetapi para santri tersebut meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan Syekh. Wahai Tuan Guru, kami berniat untuk membantu Tuan Guru dalam menyelesaikan masalah hutang. Kami masing-masing santri di sini, murid-murid Tuan Guru, akan meminta bantuan kepada orang-orang yang kaya supaya bisa melunasi hutang Tuan Guru. Apa jawaban Tuan Syekh saat itu? Masya Allah, luar biasa ketawakalan beliau, ketakutan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Tuan Syekh pada saat itu, wahai para santri-santri murid-muridku, kalau saya mengandalkan orang-orang kaya untuk melunasi hutangku, di mana letak ketawakalan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Waduh, ini jawaban yang sangat luar biasa. Beliau berkata, di mana ketawakalan saya kepada Allah? Di mana keyakinan saya kepada Allah? Akhirnya apa? Tuan Syekh melarang, jangan seperti itu, jangan. Kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Suatu saat tiba-tiba ketika Tuan Syekh mau dilaporkan, ya, mau dilaporkan oleh para penagih hutang kepada pengadilan, tiba-tiba ada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa
ribuan keping emas. Waduh, ribuan dinar. Yang tadinya punya hutang cuma puluhan dinar, ini membawa dalam sebuah kantongnya itu ribuan keping dinar. Masya Allah. Kemudian orang tersebut menyampaikan, wahai Tuan Syekh, ini saya bawakan uang 1000 dinar. Katanya, ini untukmu. Kemudian Tuan Syekh bertanya, engkau ini siapa? Dan engkau tahu dari mana kalau saya punya hutang? Kemudian orang tersebut menjawab, saya ini adalah seorang raja. Di mana tadi malam saya bermimpi, saya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam mimpiku tersebut bahwasanya ada seorang wali kekasih Allah yang sedang butuh bantuan untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasul memberikan perintah kepadaku, wahai raja, tolonglah wali tersebut atas izin Allah. Kalau kau tidak menolong, tidak mau membantunya dalam melunasi hutang, maka kerajaanmu akan segera binasa. Akhirnya raja tersebut ketika mendengar berita dari Rasulullah SAW seperti itu, bahwasanya kalau tidak dibantu kerajaannya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian raja tersebut membawalah 1000 keping dinar untuk diberikan dan dihadiahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu sirrul aziz. Saat itu Tuan Syekh langsung bersujud dan menangis. Menangis beliau bukan karena hutangnya mau lunas, bukan. Menangis beliau dikarenakan beliau sangat benar-benar merasakan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sangat benar-benar terasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Tuan Syekh, bukan karena lunas hutangnya, karena beliau sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang dililit hutang sampai ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah beliau, kemudian kisah sedikit yang sudah saya sampaikan tadi, pengalaman saya juga, mudah-mudahan memberikan sebuah pencerahan untuk Anda juga yang mungkin sedang dililit hutang, kemudian juga bingung harus seperti apa. Jangan bingung-bingung, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawakalan yang semaksimal mungkin. Jangan tawakal setengah-setengah, 50%-nya tawakal, 50%-nya lagi pinjol. Jangan, itu tidak tawakal ya. Aduh, saya tawakal aja kepada Allah. Tapi 50%-nya kita tawakal kepada pinjol. Jangan. Ini menjauhkan kita dari ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadikan sebuah pencerahan supaya kita segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.